Ya, oke, sudah. Kita akan mulai saja ya, Mas Haris ya. Untuk tambahan sore hari ini, saya ingin melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin sampai pada apa? Masih ingat tidak, Mas Haris, kita membahas apa? Kemarin sampai bioteknologi. Ya, bioteknologi. Sudah di-download belum, Mas Haris, untuk itu, apa namanya, yang sudah share linknya? Buku, Pak. Udah. Bisa dibuka? Bisa. Sudah dibaca-baca juga belum? Iya, sedikit. Ya, oke. Usahakan untuk Mas Haris bisa membaca itu ya, semua ya, sesuai dengan kisi SKLUN ya, di sela-sela waktu mungkin harus PTS juga, dan juga harus persiapan KSN juga, jadi harus bisa memanfaatkan waktu ya, Mas Haris, sebaik-baiknya. Gitu. Oke, Ustazah akan share screen. Kita buka juga, Mas Haris juga boleh buka untuk yang bioteknologinya. Silahkan. Untuk yang kisi atau silabus, maaf, silabus, apa namanya, silabus ini. Salah. Untuk silabus KSN Mas Haris. Bisa dibaca juga, Ustazah juga, dibuka. Ustazah juga akan buka dulu sebentar. Bentar ya, saya cari filenya dulu. Ya, sudah Ustazah. Sekarang Ustazah akan share screen dulu. Sudah terlihat? Mas Haris, sudah kelihatan share screen-nya Ustazah? Belum ya, Us? Belum. Ya, saya sebentar. Ya, oke, sudah. Sekarang kelihatan. Kelihatan? Ya, udah. Ya, Ya. oke. Kemarin kita membahas tentang bioteknologi. Yang sudah kita bahas adalah konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologi yang berperan. Ada genetika, ada mikrobiologi. Itu ya, Mas Haris ya, masih ingat? Kemudian produk bioteknologi konvensional dan modern yang ramah lingkungan. Produknya. Kemudian manfaat dan dampak bioteknologi, nanti coba kita bahas. GMO, apa itu GMO, kita bahas juga. Aplikasi teknologi reproduksi, kemudian aplikasi bioteknologi pada sektor pangan. Yuk, kita nanti akan membahas ini. Ustazah stop share ini dulu. Kita nanti akan fokus ke sini. Ustazah akan share untuk buku kuadranya. Sebentar ya. Buku kuadra kelas 9. Ya, kelihatan enggak buku kuadranya Mas Haris? Enggak kelihatan. Belum. Oke. Sebentar ya. Ustazah stop share dulu. Baru Ustazah share lagi. Nah, ini sudah ada Mas Haidar datang. Halo, assalamualaikum. Lulu. Hilang lagi Mas Haidar. Itu bukan Haidar. Oh, bukan Mas Haidar. Siapa Mas? Nggak tahu. Itu Zaki, Us. TP-nya. Oh, alah Mas Zaki tuh. Ya, oke. Yuk, kita share screen ya. Ustazah share screen ya, Mas Haris ya. Ustazah share screen untuk yang buku kuadranya. Ya, sudah? Sudah. Ya, sudah kelihatan ya. Kita masuk ke bagian bioteknologi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Mas Haris tolong tanyakan ke Ustazah ya. Misalnya belum paham dan sebagainya, tanya aja. Sebentar. Ya, oke, kita mulai ya. Kita masuk ke bioteknologi. Nah, ini ada Mas Haidar. Halo, assalamualaikum Mas Haidar. Ya, ini Mas Haidar.
Bener. Mas Haidar sama Mas Zaki nih. Ya, Us. Oh ya, oke. Yuk on kamera yuk biar sama seperti Mas Haris yuk. Ustazah ini mau membahas melanjutkan yang kemarin yaitu tentang bioteknologi. Ya, oke. Sip. Ini tadi sudah Ustazah record ya. Nanti Mbak Iza mungkin kalau tidak bisa bergabung sore ini biar bisa apa namanya? Mendengarkan recordnya. Ini tempat Ustazah hujan, jadi semoga saja tidak mengganggu suaranya Ustazah ya. Bentar, Ustazah cari dulu yang bioteknologi. Oh, bentar ya. Bentar, belum selesai, belum nyampe. Nah, yuk kita akan mulai anak-anak. Ini adalah materi tentang bioteknologi. Kemarin sudah kita bahas pengertian bioteknologi ya. Kemudian bioteknologi ada dua, apa dan apa kemarin? Konvensional sama modern. Konvensional dan juga modern. Kemarin contoh-contohnya kalian sudah paham ya. Jadi contoh itu adalah produk dari bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Sekarang kita bahas produknya. Kemarin kalian kesulitannya pada itu nama bakterinya harus dihafalkan usia, betul. Jadi bioteknologi konvensional dulu produknya. Ini yang pertama adalah di bidang pangan, anak-anak. Apa saja produk di bidang pangan pada bioteknologi itu? Yang pertama adalah tempe. Jadi kemarin masih ingat kalian kalau bioteknologi konvensional itu menggunakan proses fermentasi atau rekayasa genetika. Fermentasi. Fermentasi. Tahu enggak fermentasi itu apa? Ayo, Mas Haidar, Mas Haris, fermentasi itu apa? Pembusukan. Iya, Ada pembusukan. makanan. Iya, betul. Pembusukan berarti dia biarkan dulu selama beberapa hari baru menjadi produk itu, begitu kan? Itulah yang terjadi pada proses pembuatan bioteknologi konvensional. Di sini yang akan kita bahas adalah di bidang pangan. Nah, apa saja contoh-contohnya? Yang pertama adalah tempe. Tempe itu adalah hasil atau produk bioteknologi konvensional di bidang pangan. Tempe bahan bakunya apa? Tahu enggak? Kedelai. Kedelai, betul. Sekarang, apa nama untuk jadi tempe? Sebentar. Untuk jadi tempe itu diperlukan waktu beberapa hari tidak? Biar tempe itu baru bisa dimakan. Iya. Iya. Jadi kedelai ditunggu selama 3 hari atau 2 hari baru bisa dimakan, begitu kan? Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apa nama apa nama mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe? Masih ingat enggak? Tahu enggak? Benar. Ada Rhizopus oligosporus boleh, Rhizopus oryzae boleh, Rhizopus stolonifer boleh. Yang penting depannya kata Rhizopus, paham? Gitu ya. Nah, sekarang menurut kalian lebih untung mana toh, makan tempe atau makan kedelai? Tempe. Makan tempe, kenapa? Lebih enak. Itu bukan keuntungan Mas Haris ya. Ini keuntungan dari segi Oke, Mas Haris mungkin suka tempe, bukan itu tapi Mas Haidar tahu enggak apa keuntungannya kita mengkonsumsi lebih baik kita konsumsi tempe daripada hanya konsumsi kedelai gitu.
Apa? Lebih mudah dicerna. Nah, betul, itu loh ya. Jadi lebih mudah dicerna. Jadi pada proses pembuatan tempe itu memecah, fungsinya bantuan Rhizopus oligosporus itu adalah memecah. Memecah apa? Memecah protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi protein sederhana sehingga mudah dicerna, begitu. Paham? Gitu ya. Gitu. Mbak Iza, ini ada Mbak Iza juga. Halo, Assalamualaikum, Za. Ada di tempat, Za? Dengeran Ustazah enggak? Suaranya Ustazah denger enggak? Ya, oke, baru persiapan mungkin ya. Nanti kalau sudah dengar bisa di-on-kan kameranya ya, kalau sudah siap ya. Oh, hilang lagi. Yuk, kita mulai. Yang kedua adalah kecap. Apa bahan baku? Pernah makan kecap kan? Iya kan? Apa bahan bakunya? Kedelai juga. Kedelai hitam. Iya, dari kedelai juga, kedelai hitam. Kemudian kecap. Apa nama mikroorganisme yang digunakan untuk membuat kecap? Aspergillus. Iya, Aspergillus. Aspergillus. Bisa ada dua. Aspergillus pentii juga bisa. Aspergillus oryzae juga bisa. Kecap itu juga proses hasil fermentasi loh anak-anak ya. Kemudian untuk kecap itu sendiri apa keuntungannya? Keuntungan kenapa kita kecap daripada hanya sekedar itu bentuknya kedelai hitam? Apa? Tahu enggak? Yuk, apa? Menghasilkan rasa yang khas, rasa manis gitu. Betul, rasa yang khas. Apalagi keuntungan dari kecap. Kenapa dibuat kecap? Kenapa enggak makan kedelai hitam aja? Enggak pakai kecap. Lebih awet. Itu lebih awet, benar. Tadi juga betul, dia menghasilkan rasa yang khas, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang apa lagi, hasilnya? Mas Zaki tuh, walah Mas Zaki ikut aja, enggak apa-apa, boleh loh. Menemani Mas Haidar sama Mas Haris. Nanti dibilangin Mas, boleh ikut, nanti menemani kalian ya. Sekarang roti. Ternyata roti itu hasil produk bioteknologi juga tuh, ya. Dia juga perlu proses fermentasi ya. Didiamkan dulu selama beberapa lama kalau roti. Sekarang, apa bahan baku untuk membuat roti? Tepung terigu. Apa nama mikroorganisme yang digunakan untuk membuat roti? Saccharomyces. Apa itu? Cerevisiae. Ya, betul. Saccharomyces cerevisiae. Itu adalah nama khamir ya. Khamir itu semacam kelapang jamur yang digunakan untuk membuat roti. Pernah buat roti, Mas Haris dan Mas Haidar? Pernah bantu. Perlu didiamkan dulu tidak setelah dikasih ragi? Itulah yang Saccharomyces itu raginya. Didiamkan enggak ketika buat roti? Ya, terus setelah didiamkan akan bagaimana rotinya? Mengembang. Iya, itulah tujuannya. Kenapa dia bisa mengembang? Menghasilkan CO2. Betul, karena ada gas CO2 yang dihasilkan pada saat membuat roti. Begitu ya, paham? Itu perlu proses fermentasi. Lanjut, sekarang nata de coco. Ini bahan utamanya nata de coco? Air kelapa. Air kelapa. Pernah makan toh? Sekarang pertanyaan Ustazah, apa nama bakteri? Ini pakai bakteri kalau nata de coco yang berguna untuk membuat nata de coco. Acetobacter. Acetobacter psilinum. Itu ya. Sekarang nata de coco itu nanti gunanya adalah untuk mengubah apa? Ini ya, diingat-ingat. Jadi fungsinya Acetobacter psilinum ini adalah untuk mengubah glukosa yang ada pada air kelapa. Pernah minum air kelapa kan? Manis enggak toh? Iya, manis. Jadi gunanya untuk mengubah zat gula atau glukosa pada air kelapa menjadi benang-benang selulosa. Itu. Maka dari itu nata de coco itu warnanya putih kan? Kenyal kan? Tahu enggak?
Nah, kayak gel itu kan, itulah benang-benang selulosa, itu yang kamu makan. Sebetulnya itu adalah hasil metabolisme dari Acetobacter pseudomonas, tapi enggak apa-apa, itu aman anak-anak gitu ya. Itu nata de coco. Ingat-ingat, dibaca lagi boleh. Terus ya, sekarang tape. Apa bahan baku untuk membuat tape? Singkong. Singkong. Bisa. Beras. Beras ketan juga Ketan. bisa. Apa nama bakterinya? Maaf, mikroorganisme Khamer ini ya. Apa? Saccharomyces juga. Saccharomyces cerevisiae, sama seperti digunakan untuk membuat apa ini? Roti. Roti, betul. Jadi roti, tape, alkohol, ciu, arak, tuak itu sama. Pakai Saccharomyces cerevisiae. Wine itu juga. Ya. Jadi ini mengubah alkohol menjadi asam asetat, sehingga rasa tape itu bagaimana toh? Manis asam gitu. Manis asam. Karena ada itu asetatnya, asam asetatnya, karena aktivitas bakteri Acetobacter tersebut. Keju sekarang, kalau keju bahan bakunya apa? Susu. Iya betul. Dia perlu proses fermentasi sampai nanti jadi keju. Itu ya. Apa nama mikroorganisme untuk membuat keju? Tahu enggak? Nama mikroorganisme untuk membuat keju. Streptococcus. Iya betul. Bisa. Jadi pakai apa namanya, Streptococcus thermophilus juga bisa. Pakai ini ya, Penicillium camemberti juga bisa. Pakai Penicillium requeforti juga bisa. Gitu ya, anak-anak ya. Seperti ini tahapannya, nanti dibaca sendiri. Itu proses pembuatan keju. Nanti Penicillium camemberti, Streptococcus dan lain-lain itu mengubah apa jadi apa? Sampai apa peran dari bakteri tersebut? Mengubah apa jadi apa? Tahu enggak? Ini yang penting, perannya mengubah. Ayo. Protein. Lemak. Lemaknya. Kan? Jadi mengubah protein susu jadi lemak. Oh, no, bukan. Enggak. Ini loh. Protein susu jadi asam. Asam apa? Asam asetat. Maaf, asam laktat. Ini ya. Jadi dia mengubah protein susu atau asam protein laktosa namanya, protein susu atau laktosa jadi asam laktat gitu ya. Oke, mentega juga nanti sama prosesnya. Diingat-ingat, kalau mentega pakainya bakteri Streptococcus cremoris sama Streptococcus lactis. Diingat-ingat itu ya. Caranya nanti dibaca sendiri. Kemudian yogurt. Kalau yogurt juga berasal dari susu. Nanti bahan bakunya pakai Streptococcus thermophilus bisa, Lactobacillus bulgaricus juga bisa. Gitu ya, anak-anak. Sama, fungsinya bakteri itu adalah untuk apa? Untuk menghasilkan asam laktat atau mengubah laktosa, protein susu menjadi asam laktat. Gitu. Sekarang masih ada lagi di sini PST, protein sel tunggal. Tahu enggak apa itu? Apa ini? Protein sel tunggal itu apa? Bakteri. Apa? Ulangi. Bakteri atau jamur. Ya, betul. Protein yang dihasilkan dari mikroorganisme. Protein yang dihasilkan dari mikroorganisme. Kalau biasanya kalian itu mengkonsumsi protein itu dari bahan makanan apa? Hewani, contohnya. Telur. Selain telur, nabati juga ada kan? Apa? Yang mengandung tempe, itu kan? Kecap, tahu itu kan. Nah, sekarang yang PST ini adalah protein. Sebentar.
Ya, oke, kita mulai lagi. PST ini bahannya bukan seperti telur, tempe, tahu, kecap, bukan. Tapi PST ini bahannya mikroorganisme yang berasal dari bakteri, jamur, maupun ganggang. Ya, sekarang beritahu Sadah. Kalau yang dari bakteri namanya adalah Methylopilus. Kalau yang dari jamur namanya apa? Yang terkenal yang dari jamur. Kalau yang dari jamur namanya apa? Fusarium. 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 Iya, betul. Fusarium namanya. Kalau yang dari ganggang namanya ganggang hijau. Ganggang hijau apa? Chlorella. Chlorella, betul. Chlorella. Ini ya, spirulina itu juga bisa dipakai untuk membuat PST. Sekarang pertanyaan Ustazah, apa bedanya antara kalian mengkonsumsi protein yang berasal dari hewani atau nabati biasa dengan yang berasal dari protein dari sel tunggal, dari mikroorganisme? Bedanya apa? Tahu nggak? Lebih untung yang mana? Kandungannya lebih banyak, Us. Betul. Kandungan apanya yang lebih banyak? Proteinnya. Iya, betul. Kandungan proteinnya lebih tinggi. Bentuknya berupa apa toh ini? Berupa tablet, kapsul, pil gitu. Kamu mau makan bisa, kalau aku mau beli bisa. Ada. Bentuknya tablet ya, pil seperti itu. Ini lanjut ya anak-anak ya. Sudah tahu tadi PST, sekarang ya ini tadi chlorella sudah. Terus kita ini sekarang yang itu seperti itu yang untuk bioteknologi konvensional ya anak-anak ya, paham ya? Itu sudah cukup. Sekarang yang bioteknologi pangan yang modern. Yang modern berarti dia butuh peralatan yang canggih. Biayanya mahal. Ada rekayasa genetika. Dibuat dalam skala besar. Begitu kan? Sekarang yang pertama. Apa ini? Yang pertama yang A adalah rekayasa genetika hewan transgenik. Tahu nggak kalian artinya transgenik? Yuk beritahu Sadah. Yang udah dimodifikasi. Modifikasi. Apanya yang dimodifikasi? Gennya. Betul. Berarti ini pada hewan karena namanya juga hewan transgenik. Ini pada hewan. Nah, sekarang hewan apa ini contohnya? Hewan transgenik contohnya hewan apa ini? Sapi. Sapi. Karena hewannya sapi, maka namanya adalah sapi transgenik. Apa ini keunggulan atau keuntungan dari sapi ini? Air susu. Air susu. Iya, benar. Dia menghasilkan laktoferin di dalam air susunya. Laktoferin itu apa? Laktoferin itu adalah protein yang secara normal ditemukan pada air susu ibu. Itu. Jadi bisa dipakai untuk bayi yang baru dilahirkan, bisa. Gitu ya, anak-anak ya, paham? Itu hewan transgenik sapi contohnya. Kemudian kalau yang tumbuhan, jadi itu dengan cara bagaimana caranya? Dengan cara memanipulasi atau merekayasa gennya. Jadi dimasukkan. Jadi gen untuk laktoferin itu disuntikkan ke dalam tubuh si sapi betina ya anak-anak, sehingga sapi betina pada air susunya juga menghasilkan laktoferin seperti pada air susu ibu gitu. Itu ya, paham? Seperti itu caranya transgenik. Jadi disisipi gen atau diberikan gen. Paham? Itu. Sekarang yang kedua, tumbuhan transgenik. Kalau untuk tumbuhan transgenik kira-kira sama juga tidak caranya? Tumbuhannya disisipi gen juga enggak? Iya. Betul. Beri contoh, sudah apa nama tumbuhannya? Tomat. Tomat, yang ya, enggak, namanya tomat. yang biar lama nggak busuk. Gimana tomatnya ini? Disisipi gen apa itu? Ikan Coba kita cek. Tomatnya disisipi gen apa? Apa ya? Saya sudah lupa. Gen apa ini anak-anak? Nggak kelihatan nih.
Sudah lupai? Coba nanti dicari ya, flavor saver ya, tomatnya ya. Jadi juga di sisi gen. Sehingga, oh ya, kalau tidak salah tomatnya tahan tidak busuk. Itu. Nanti tomatnya tahan, jadi tidak mudah busuk. Kalian tahu sendiri tomat itu mudah busuk enggak toh? Iya. Ya, karena banyak kandungan airnya kan. Gitu. Maka di sisi gen, maka biar tomatnya tidak busuk. Ada lagi padi. Namanya adalah, tahu enggak? Beras atau padi namanya apa? Beras transgenik namanya apa? Golden rice. Golden rice, betul. Jenenge wae golden rice, berarti berasnya itu warnanya tidak putih, tapi berasnya warnanya apa? Mas. Kuning. Kekuningan. Apa keuntungan dari orang-orang yang mengkonsumsi apa golden rice itu? Gen juga. Gen apa? Tahu enggak? Apa, Mas? Gen. Tahu enggak? Enggak tahu. Diingat-ingat ya. Beta karotin. Jadi disisipi gen beta karotin pada tanaman padi. Tahu enggak beta karotin? Untuk apa beta karotin? Warna kuning. Warna kuning. Untuk biar apa? Untuk orang itu biasanya terdapat pada tanaman apa? Beta karotin itu. Apa itu wortel? Wortel. Jadi ketika orang mengkonsumsi golden rice, dia akan cukup vitamin A-nya, gitu kan? Jadi dia menghindarkan dari defisiensi vitamin A, gitu ya, paham? Terus ada lagi di sini. Ada banyak sih beberapa, nanti dibaca sendiri ya. Yang terkenal memang itu ada jagung, ada tomat, ada kentang. Nanti cari-cari sendiri ya, gitu. Seperti itu transgenik. Sekarang kultur jaringan. Kultur jaringan. Tahu enggak caranya membuat kultur jaringan? Yuk coba beritahu Sadah. Caranya gimana? Dengan menanam tanaman dari apanya? Gimana ya? Oke, cara simpelnya gini ya. Fungsi kultur jaringan adalah memperbanyak jumlah tanaman. Jadi tanamannya nanti jumlahnya bisa jadi banyak anak-anak, gitu ya. Jadi diambil dari apanya menanamnya? Apakah dari biji? Bukan. Dari bagian apa tanaman? Jaringannya, gitu ya. Dari bagian jaringan tanaman itu sendiri. Dan yang diambil adalah tanaman yang masih muda, gitu. Oh ya, oke. Ya, sama-sama. Mas Haris ya, terima kasih. Diambil dari jaringannya. Ya, iya Mas Haidar, Mbak Iza les. Mbak Iza baru les. Gitu ya. Nah, seperti ini nanti dimasukkan dalam botol anak-anak. Seperti ini. Ini itu botol kan? Ini ada tanaman kecil. Itu. Seperti itulah yang namanya kultur jaringan. Nih, dia dimasukkan ke dalam botol. Nanti di dalam botol itu akan ada banyak sekali tanaman baru. Dan otomatis di dalam botol juga ada medianya ya, media untuk khusus. Jadi dia bisa bertahan hidup di situ. Itu ya, paham ya? Nanti bisa dibaca sendiri kultur jaringan. Apalagi? Sudah itu ya mungkin kultur jaringan ya. Sekarang dampaknya. Dampak bioteknologi pangan bagi kesehatan dan lingkungan. Dampaknya, yuk kita bahas. Kita cepat saja mungkin jadi kalian biar bisa belajar sendiri dan juga nanti persiapan untuk besok. Dampak bioteknologi yang pertama adalah dengan fermentasi. Ini dampak positifnya dulu ya anak-anak ya. Dengan fermentasi bisa menambah kandungan vitamin dalam makanan. Tadi sudah ya, jadi lebih untung kan kalau dengan mengkonsumsi makanan hasil bioteknologi kan. Begitu. Sekarang yang kedua, fermentasi mencegah obesitas. Ya, betul. Jadi dia lebih sehat anak-anak dengan makanan hasil fermentasi itu lebih sehat. Kalorinya karbohidrat pada makanan sebanyak 25%. Ini nanti dibaca sendiri. Yang ketiga, fermentasi meningkatkan aktivitas antioksidan. Jadi dia bisa menangkal radikal bebas. Gitu. Kemudian fermentasi memperpanjang waktu simpan. Contohnya seperti pada roti, tape, kemudian kecap, gitu ya.
Tahu ya. Kemudian sekarang dampak bioteknologi modern. Dampak bioteknologi modern adalah akan apa ini? Dia bisa meningkatkan produksi pangan. Jadi biar bisa yang namanya tadi ada hewan transgenik, tanaman transgenik, dibaca sendiri ya, ini ya. Nanti akan ada dampak-dampaknya. Sedangkan ini ada pangan transgenik berpotensi menimbulkan dampak buruk. Ada dampak positifnya, ada dampak buruknya. Gitu ya, anak-anak ya. Ngapain ini? Mas Zaki loh. Ya, oke. Sip, gitu ya, anak-anak ya. Sudah itu. Sebentar, satu lagi. Tadi ada seperti ini ya, kultur bioteknologi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ini GMO, sebentar. GMO, apa sih GMO itu? Nih kalian bisa baca sendiri. GMO itu adalah genetically modified organism. Jadi biasanya GMO ini adalah untuk merekayasa genetika. Jadi tadi seperti hewan transgenik, tanaman transgenik adalah hasil dari GMO. Gitu ya. Ini produk transgenik itu semuanya adalah hasil GMO. Paham ya anak-anak ya, GMO ya. Itu. Kemudian tadi ada di bidang reproduksi. Bioteknologi di bidang reproduksi. Contohnya seperti apa? Seperti kawin suntik. Tahu enggak kawin suntik? Tahu enggak? Tahu. Iya, pakai suntikan. Kayaknya Selnya disuntik ke sel spermanya dimasukkan ke suntik. Iya, betul. Benar sekali. Sel sperma disuntikkan ke dalam sapi ya, ini atau inseminasi buatan. Ya seperti itu, kawin suntik, cloning, kemudian lagi nanti ada juga bayi tabung. Itu contoh-contoh yang masuk reproduksi. Gitu. Oke, paham? Berarti selesai untuk bioteknologi. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Enggak, Us. Siapa ini? Ini Mas Zaki apa Mas Haidar ini? Haidar, Us. Alah. Haidar. Haidar loh. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oh ya, kemarin sudah mau membahas ATP ya, glikolisis ya anak-anak ya. Tak sampaikan ya. Nanti kalian kalau belum paham sampaikan ke Ustazah. Ini tempat Ustazah hujan, jadi mungkin agak agak berisik ya. Iya, nggak apa. Sudah kelihatan belum share screen-nya Ustazah? Kelihatan, Us. Sudah kelihatan? Ya, ini dengarkan. Ini adalah tahapan-tahapan respirasi ya, anak-anak. Ini adalah tahapan respirasi. Nah, kita ambil yang mana ya? Bingung kan kalian? Kayak gini. Ini mungkin menurut Ustazah sih nggak begitu ya, seperti ini anak-anak. Ustazah berikan yang ininya aja ya. Kelihatan kan? Jadi kalian lihat. Ustazah ingin menjelaskan proses yang terjadi pada respirasi sampai nanti dihasilkan energi. Begitu kan? Yuk kita mulai. Proses respirasi itu ada di dalam sel tubuh kita. Benar enggak? Ada di organel sel namanya apa? Mitokondria. Mitokondria, betul. Jadi di mitokondria inilah terjadi proses ini. Prosesnya apa saja? Jadi tahapan proses respirasi itu ada yang namanya glikolisis. Kemudian setelah glikolisis lanjut siklus Krebs. Kemudian setelah siklus Krebs lanjut yang namanya transfer elektron. Jadi ada 3 tahapan respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen, yaitu glikolisis, kemudian setelah itu ke siklus Krebs, setelah itu ke transfer elektron.
semuanya ini nanti menghasilkan ATP atau energi. Nih, kamu lihat. Glikolisis menghasilkan ATP kan ini kan? Ya enggak? Kemudian siklus Krebs juga menghasilkan ATP. Dan juga pada transfer elektron nanti juga dihasilkan ATP. ATP yang dihasilkan pada proses inilah yang nanti akan digunakan oleh makhluk hidup itu untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk beraktivitas. Begitu anak-anak. Ya, cukup itu aja ya. Jadi biar kalian tidak bingung. Seperti itu. Ya, glikolisis. Kemudian jadi glukosa, jadi asam piruvat jadi asetil-CoA. Asetil-CoA nanti bisa menghasilkan ini ada ATP, NADH, FADH itu juga termasuk nanti dijadikan ATP, NADH, FADH itu anak-anak. Nanti jadinya juga akhirnya ATP. Gitu ya. Paham? Ada yang mau bertanya sampai sini? Intinya kalau respirasi terjadinya di mitokondria ada 3 tahapan, yaitu glikolisis, lanjut siklus Krebs, lanjut transfer elektron, yang semuanya nanti menghasilkan ATP untuk menghasilkan energi atau tenaga untuk beraktivitas. Sudah cukup itu aja. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, mau tanya? Ada lagi enggak? Udah? Yang ini, Ustazah share, ada lagi enggak dari sini mungkin yang mau ditanyakan? Ada enggak? Pemeriksaan sifat nanti baca sendiri ya. Pokoknya kalian baca materi dari Ustazah. Materi yang sudah Ustazah berikan di buku Quadra itu loh anak-anak, itu sudah cukup lengkap. Baca dari situ. Resesif, dominan, intermediate, kalau kalian mau tahu itu DNA, gen, kromosom itu apa, itu insya Allah lengkap sudah semua di situ. Paham ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada tidak? Sudah cukup ya, Mas Haris. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Udah, Us. Ya. Oke. Sudah stop share, terus Ustazah beritahu dulu ke kalian. Tolong diingat pesan Ustazah hari Jumat kemarin ketika sama-sama kita berada di ruang AG, tolong kalian semaksimal mungkin mengerjakan. Itu ya, anak-anak. Tidak usah mikir menang atau kalah. Yang penting kalian kerjakan dulu dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, dan otomatis kalian juga perlu berpikir, jangan sak-sae gitu ya. Kalau tidak bisa PIUS, tidak bisa, coba kalian cari, sesuaikan dengan pertanyaannya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana, dan sesuaikan juga dengan pengetahuan kalian jawaban yang tepat yang mana. Gitu ya. Bismillah. Ustazah doakan kalian bertiga semoga diberikan kelancaran besok ketika mengerjakan dan kemudahan serta mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak akan sia-sia ketika kalian nanti dapat juara anak-anak. Kalian sudah berproses belajar, kalian itu juga nanti bisa kalian gunakan ketika masuk SMA juga bisa, gitu ya. Oke, itu dari Ustazah. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Pokoknya tolong pelajari dari acuan utamanya adalah dari silabus kisi-kisi KSN, ya. Kemudian kalian cari materinya yang di buku Quadra. Itu sudah cukup lengkap menurut Ustazah. Gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir? Mas Haris dan Mas Haidar? Ada tidak? Sudah, cukup. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya, anak-anak ya. Kita cukupkan tambahan KSN kita pada sore hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan bisa melanjutkan kegiatannya ya. Assalamualaikum. Sudah N ya.